Beginilah suasana kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Amuntai Tengah pada Jumat 19 Desember 2025 sore. Pasca Kejari HSU Albertinus Napitapulu dan Kasih Intel Asis Budianto kena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 18 Desember 2025 siang. Albertinus dan Asis kini telah dibawa KPK ke Jakarta untuk proses penyelidikan. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk memutuskan status para terduga pelaku pemerasan kepada beberapa kepala SKPD di HSU tersebut. Informasi yang dihimpun, beberapa nama kepala dinas turut diboyong oleh lembaga anti rasuah tersebut. Namun sampai saat ini, status mereka masih misteri. Apakah hanya sebagai saksi atau juga terlibat kong kali kong? Nama yang turut digelandang ke KPK salah satunya yakni Kepala Dinas Pendidikan HSU, Rahman Heriadi, serta ada pihak dari swasta. OTT yang menangkap tapi tak mengadili. Operasi tangkap tangan selama ini dipahami publik sebagai simbol kehadiran negara. Di saat kejahatan sedang berlangsung, namun OTT KPK di Banten kali ini menyisakan pertanyaan yang tak sederhana. KPK menangkap, uang ada, peristiwa terjadi, namun publik diberi penjelasan. Para pihak yang diamankan ternyata telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, lengkap dengan surat perintah penyidikan. Dan pada titik itu, KPK memutuskan menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung, karena secara formil, penyidikan sudah lebih dulu berjalan. Secara hukum, keputusan itu sah. Namun, secara logika, penegakan hukum, publik berhak bertanya, jika sudah berstatus tersangka, mengapa transaksi pidana masih sempat terjadi? Bukankah penyidikan seharusnya mencegah kejahatan, bukan sekadar mencatat kejahatan yang terulang? Disinilah logika publik mulai terganggu. OTT biasanya berujung pada penetapan tersangka. Namun kali ini tersangka sudah ada. OTT hanya menjadi dokumentasi atas kegagalan pengawasan internal. Lebih problematis lagi, ketika oknum jaksa ditangani oleh institusi jaksa itu sendiri. Secara normatif ini dibenarkan, namun secara etika penegakan hukum, ini adalah konflik kepentingan laten. Wasit mengadili pemain, dan publik diminta percaya bahwa objektivitas akan tetap terjaga. Jika pola ini dinormalisasi, maka pesan berbahaya sedang dikirim. Selama sprindik terbit lebih cepat, OTT tak lagi menakutkan, dan pemberantasan korupsi perlahan bergeser dari upaya pencegahan menjadi sekadar administrasi penangkapan. Masalahnya bukan pada KPK, masalahnya adalah sistem yang gagal menghentikan kejahatan yang sudah ia ketahui. Dan disitulah keadilan tidak runtuh oleh hukum, melainkan oleh logika yang dibiarkan patah. Hukum bisa berjalan lurus, tapi keadilan bisa tersesat.